touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk narasi pembukanya, hak hidup bukan sekedar pasal dalam undang-undang atau tulisan dalam konstitusi. Ia adalah hak pertama yang dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa memandang siapa dirinya, dari mana asalnya, atau apa keyakinannya. Karena ketika hak hidup tidak lagi dihormati, maka semua hak lainnya pelan kehilangan makna. Maka dari itu, izinkan kami hari ini dari kelompok pertama akan membahas terkait mata kuliah hukum dan HAM terkait pemandangan hak hidup sebagai pondasi utama dari kemanusiaan. Mungkin dengan beranggotakan yaitu saya Muhammad Rafli, ada Alena Raya Putri, terus ada Muhammad Faiz Irsyad Al-Fatir, ada Nagita Nabila SP, ada Syifa Kania Jahra, ada Siti Syahra Fadila, ada Wanti Hafitri, ada Gipan Mardiana, dan juga Syalila Farin Kurniawan. Dan untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Wanti Hafitri, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Kang Rafli. Di sini saya akan membacakan latar belakang terkait dengan hak hidup. Hak hidup merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam negara hukum, hak hidup wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Di Indonesia, hak hidup dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan seperti hukuman mati, kekerasan, konflik sosial, pelanggaran HAM, hingga kemiskinan ekstrim yang mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak hidup menjadi penting dalam kajian hukum dan HAM. Terima kasih. Dilanjutkan. Oke, di sini ada 5 poin penting rumusan masalah yang menjadi fokus utama pembahasan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan hak hidup? Yang kedua, apa dasar hukum hak hidup? Dan yang ketiga, bagaimana kedudukan hak hidup sebagai hak asasi manusia? Dan yang keempat, apa saja permasalahan perlindungan hak hidup di Indonesia? Yang kelima, bagaimana upaya perlindungan dan penegakan hak hidup? Slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Adapun pengertian hak hidup, definisinya hak hidup adalah hak setiap manusia untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, dan memperoleh perlindungan dari tindakan yang menghilangkan nyawa secara sewenang-wenang. Hak hidup tidak hanya berarti larangan membunuh seseorang, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk menciptakan kondisi kehidupan yang aman, layak, dan manusiawi. Hak hidup memiliki 2 aspek, yaitu yang pertama aspek negatif atau larangan menghilangkan nyawa seseorang secara sewenang-wenang. Yang kedua ada aspek positif, kewajiban negara melindungi kehidupan masyarakat melalui kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada dasar hukum. Hak hidup memiliki dasar hukum yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Dalam Undang-Undang 1945, hak hidup diatur dalam pasal 28A yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 28I ayat 1 menegaskan bahwa hak hidup tidak akan dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu, hak hidup juga diatur tentunya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ada Universal Declaration of Human Rights 1948 dan ICCPR yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Selanjutnya terkait hak hidup sebagai HAM. Implementasinya itu yang pertama, hak hidup termasuk dalam kategori non-derogable rights, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi termasuk saat perang atau bahkan keadaan darurat. Hal ini tentunya menunjukkan gitu bahwa hak hidup ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem hukum dan HAM. Namun dalam praktiknya masih terdapat perdebatan, terutama terkait hukuman mati. Sebagian pihak menilai hukuman mati itu tentunya bertentangan dengan hak hidup, sementara pihak lain menganggap hukuman mati diperlukan untuk kejahatan berat tertentu. Selanjutnya yaitu ada bentuk perlindungan hak hidup.
Yang pertama yaitu perlindungan melalui hukum pidana terhadap pembunuhan dan juga kekerasan. Yang kedua ada pengawasan terhadap tindakan aparat negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya yaitu ada kebijakan sosial dan juga ekonomi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Yang nomor 4 yaitu ada penyediaan layanan kesehatan oleh negara, dan yang terakhir yaitu adanya perlindungan korban kekerasan dan juga kelompok rentan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada permasalahan hak hidup. Meskipun telah dijamin hukum, perlindungan hak hidup masih menghadapi berbagai permasalahan, yaitu seperti hukum. Meskipun telah dijamin hukum, perlindungan hak hidup ini masih menghadapi berbagai permasalahan, yaitu seperti hukuman mati, pembunuhan di luar proses hukum, lalu ada konflik sosial dan kekerasan, lalu kelalaian pelayanan publik, lalu ada juga kemiskinan dan keterbatasan akses kesehatan, lalu kerusakan lingkungan hidup. Dan juga permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak hidup membutuhkan perhatian serius dari negara dan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada upaya penegakan hak hidup. Upaya perlindungan dan penegakan hak hidup ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dengan cara penguatan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, peningkatan akuntabilitas aparat negara, pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan, lalu pendidikan HAM kepada masyarakat, dan juga penguatan lembaga HAM seperti Komnas HAM dan LPSK. Semua pihak memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melindungi hak hidup manusia. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait dengan kesimpulan. Nah, jadi sebagai kesimpulan, hak hidup merupakan hak asasi manusia yang dimana ini adalah menjadi hak yang paling mendasar dan menjadi syarat utama bagi pelaksanaan hak-hak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan yang telah tadi disampaikan. Maka di sini hak hidup telah dijamin di dalam hukum nasional maupun secara internasional. Namun dapat kita ketahui bersama bahwasanya di dalam praktiknya masih terdapat berbagai macam tantangan mengenai tentang dalam perlindungannya. Maka oleh karena itu perlindungan hak hidup tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum semata saja, tetapi diperlukan kerjasama antar negara dan juga antar instansi, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwasanya hak hidup ini benar-benar dihormati dan dilindungi serta terpenuhi aman, adil, dan bermartabat. Mungkin sekian, terima kasih. Nah, baik. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan bahwa hak hidup bukan hanya persoalan hukum, akan tetapi juga persoalan kemanusiaan. Setiap manusia berhak hidup dengan aman, dihargai, dan terbebas dari segala bentuk perampasan hak. Karena ketika hak hidup diabaikan, maka nilai kemanusiaan ikut dipertaruhkan. Melalui materi ini, semoga kita bukan hanya bisa memahami isi pasal dan teori, tetapi juga belajar untuk lebih peduli terhadap sesama dan lebih berani menyuarakan keadilan. Karena pada akhirnya menjaga hak hidup berarti menjaga martabat manusia itu sendiri. Baik, mungkin cukup disekiankan untuk kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.